Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bersama-sama kita belajar berkenaan dengan tafsir dari surat At-Taubah, dan pada kesempatan kali ini kita akan mulai masuk ke ayat yang ke-100 daripada surat At-Taubah ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا Dzalikal fawzul azim. Wassabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu, yang mana mereka pertama-tama masuk Islam, minal muhajirin wal ansar, di antara orang-orang muhajirin, yaitu orang-orang Mekkah yang hijrah ke Madinah, wal ansar, dan al ansar, orang-orang yang menolong Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka merupakan penduduk Madinah Al-Munawwarah. Walladzina ittaba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka bi ihsan, dengan baik. Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan kepada mereka, radhiyallahu anhum wa radu'an. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka, wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anharu khalidina fiha abada. Dan Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Mereka khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya abada, selama-lamanya. Dzalikal fawzul azim, itu adalah kemenangan yang besar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita tentang keriduannya terhadap orang-orang dahulu dari kalangan kaum muhajirin dan juga kaum ansar, yang mereka menolong nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga menyebarkan agama yang Allah Subhanahu wa taala ridhai, agama Islam ini, sehingga pada saat ini kita bisa merasakan manisnya hidup dalam keimanan di dalam naungan Islam. Dan orang-orang yang mengikuti mereka, Allah Subhanahu wa taala juga ridha. Orang-orang yang mengikuti kaum muhajirin, mengikuti ansar, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para tabi'in, tabi'in, as-sabiqun al-awwalun, ya, yang telah menyampaikan agama ini kepada kita sekalian. Ketika kita mengikuti apa yang mereka bawa, apa yang mereka ajarkan dari nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala ridha kepada mereka dan kepada kita. Dan Allah Subhanahu wa taala sediakan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan, kenikmatan abadi,
dan itulah kemenangan yang besar. Para ulama berbeda pendapat tentang siapa itu as-sabiqun awwalun. Ada yang mengatakan mereka adalah kaum muhajirin dan ansar, yang mana dari mereka yang mengikuti perjanjian Baitur Ridwan, yaitu pada tahun Hudaybiyah. Ada yang mengatakan seperti Al-Qatadah dan Hasan dan Muhammad bin Sirin mengatakan bahasanya mereka adalah orang-orang yang mengerjakan sholat, yaitu sholat yang menghadap kedua kiblat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebuah riwayat dari Muhammad bin Ka'ab An-Khurazi, beliau menceritakan bahwasanya Umar bin Khattab pernah melewati seorang yang tengah membaca ayat ini, yaitu wasabiqun awwaluna minal muhajirin wal ansar. Kemudian Umar menarik tangan orang tersebut dengan mengatakan, siapa yang membacakan ayat ini kepadamu? Orang itu menjawab, Ubay bin Ka'ab. Kemudian Umar mengatakan, jangan pergi dariku sebelum aku membawamu kepadanya. Setelah mereka mendatangi Ubay, Umar mengatakan, apakah benar engkau Ubay membacakan ayat ini kepada orang ini? Ubay menjawab, naam, ya. Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah? Tanya Umar. Dia mengatakan, ya. Umar mengatakan, aku melihat bahwa kami telah ditinggikan pada ketinggian yang tidak dapat dicapai oleh seorang pun sepeninggal kami. Dan Ubay mengatakan bahwasanya ayat ini itu memberikan peneguhan atau menguatkan ayat yang ada di surat Al-Jumu'ah, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Dan kepada kaum yang lain dari mereka yang belum berhubungan dengan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan juga pada ayat yang lain yang ada di Quran surat Al-Hasyr, itu firman Allah, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, yaitu sesudah muhajirin dan ansar. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dimasukkan di dalam ayat ini sehingga kita bisa dikumpulkan bersama-sama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya dia telah ridha, meridhai orang-orang terdahulu dari kaum muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maka sangat diherankan, ya, seorang yang telah mendengar ayat ini, mengetahui keutamaan muhajir dan ansar, mengetahui keutamaan para sahabat, tabi'in, tabi'in, ya, mereka adalah tiga generasi yang Allah Subhanahu wa taala ridha. Lalu ada orang yang datang belakangan yang menghina mereka, bahkan mencemooh mereka, mencaci mereka, mencela para sahabat dari kalangan kaum Syiah, kaum Rafidhah. Mereka memusuhi, ya, bahkan menyatakan sebagian atau banyak sahabat itu telah kafir sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal ayatnya jelas, Allah Subhanahu Wa Taala radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka. Bagaimana mungkin orang-orang yang telah Allah ridhai, yang seolah-olah telah ditazkiyah untuk masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan sebagian dari mereka telah mendapatkan kabar gembira dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang masuknya mereka ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan mereka masih hidup. Lalu ada datang setelah mereka orang-orang yang membenci para sahabat, mencaci mereka, mencela mereka, bahkan mengkafirkan mereka. Makanya orang-orang yang seperti ini, mereka telah keluar daripada apa yang disebutkan oleh Al-Quran, bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala ridha kepada mereka. Jangan ahlu sunnah wal jamaah mengimani ayat ini dan menyatakan bahwasanya Allah ridha kepada mereka dan kita ridha, dan tidak pernah sama sekali mencela para sahabat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan kita bisa dihindarkan daripada perbuatan yang tercela ini, kelakuan yang tidak sopan kepada para sahabat yang Allah Subhanahu wa taala telah ridhai. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan eh, kepada kita pengetahuan bahwasanya ada di antara masyarakat Arab yang tinggal di sekitar Madinah yang mereka masuk ke dalam hati-hatinya kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mimman haulakum minal a'rabi munafiqun." وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وممن حولكم, di antara orang-orang yang di sekitar kalian, minal a'rab, dari orang-orang Arab Badui yang ada di sekelilingmu itu, munafiqun, ada orang-orang munafik. Wa min ahli Madinah, dan juga di antara penduduk Madinah. Karena awal dari kemunafikan itu adanya di Madinah. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allah menangkan dalam perang Badar, ya, yang jumlah mereka sangat sedikit, hanya disebutkan di sebuah riwayat hanya 313 saja, melawan orang-orang kafir Quraisy yang bersenjata lengkap dan siap untuk perang. Jumlahnya sangat banyak. Tapi Allah menangkan mereka sehingga apa? Orang-orang yang dahulu kafir di Madinah mulai takut akan diri mereka dan nyawa mereka dan keluarga mereka, harta mereka, akhirnya mereka pura-pura masuk Islam. Wa min ahli Madinah, di samping orang Arab Badui juga ada di antara ahli Madinah yang juga masuk di dalam hatinya kemunafikan, menampakkan keislaman tetapi hati-hati mereka sangat benci terhadap Islam dan orang-orang Islam. Maradu ala nifaq. Ya, mereka sangat keterlaluan dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum. Kamu Muhammad la ta'lamuhum. Kamu enggak tahu karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam enggak tahu, tidak mengetahui ilmu ghaib kecuali yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kepada beliau. Kalau seandainya beliau sallallahu alaihi wasallam saja yang merupakan orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai tidak mengetahui ilmu ghaib, maka kalau ada yang mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib, maka langsung bisa kita katakan kadzab, orang itu adalah pendusta. Nahnu na'lamuhum, tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Apa balasan untuk mereka orang-orang munafik ini? Sanu'adzibuhum marrataini thumma yuradduna ila adzabin azim. Nanti mereka akan kami siksa 2 kali. Kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di antara masyarakat Arab, ya, yang tinggal di sekitar Madinah itu ada orang-orang munafik. Begitupun di tengah-tengah masyarakat Madinah juga ada orang-orang munafik. Bahkan Allah katakan maradu 'ala nifaq. Mereka sangat keterlaluan dalam kemunafikannya. Berkelanjutan dan terus-menerus menampakkan kemunafikan dan permusuhan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. La ta'lamuhum. Engkau Muhammad tidak mengetahui mereka. Nahnu na'lamuhum. Tetapi kamilah yang mengetahui mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang nampak dan yang tersembunyi. Ya.
dari apa-apa yang disembunyikan oleh orang munafik di hati-hati mereka, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Mereka mengira dengan kelakuan mereka ini mereka bisa menipu Allah dan Rasulnya. Mereka lupa bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang zahir dan yang batin. Dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam telah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang munafik ini. Tetapi beliau Shallallahu alaihi wasallam menghukumi mereka dengan hukum Islam karena zahirnya adalah muslim. Makanya Allah Subhanahu wa taala memberikan azab kepada orang-orang munafik ini yang memusuhi Rasulnya Shallallahu alaihi wasallam dan agamanya dan para sahabat dan orang-orang Islam, sanu'adzibuhum marratain. Mereka akan mendapatkan siksa sebanyak 2 kali. Al-Imam Mujahid mengatakan mereka akan disiksa sebanyak 2 kali, yaitu berupa pembunuhan, ya, dan penangkapan. Di riwayat yang lain dia mengatakan bahwasanya berupa kelaparan dan siksa kubur. Yang kemudian nanti ketika mereka dikembalikan pada Allah Subhanahu wa taala, mereka akan diadab dengan adab yang besar dengan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Juraiz ketika menyebutkan ayat ini, mereka akan diadab marratain, yaitu adab dunia dan adab kubur. Di dunia mereka diadab dengan berbagai macam adab. Kemudian ketika meninggal mereka juga akan diadab dengan adab kubur. Kemudian mereka akan dikembalikan ke adab yang azim, yang besar, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Abdurrahman bin Zaid menyebutkan tentang 2 adab ini. Ia mengatakan bahwasanya adab di dunia itu berupa harta, kekayaan dan anak. Beliau menyebutkan sebuah ayat di Quran surat At-Taubah, ya, ayat 55. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullah liyu'adzibahum biha fil hayati dunya. Maka janganlah harta mereka, anak-anak mereka itu menarik hatimu. Sesungguhnya dengan memberikan harta benda dan anak-anak itu kepada mereka, liyu'adzibahum biha fil hayati dunya, Allah hendak memberi azab kepada mereka dalam kehidupan dunia. Sedangkan bagi orang-orang mukmin adalah sebuah kenikmatan yang mereka nikmati di dunia dan mereka akan mendapatkan kenikmatan yang abadi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Thumma yuradduna ila adzabin azim. Mereka akan dikembalikan kepada azab yang besar, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwasanya sahabat yang menyimpan, ya, nama-nama daripada orang-orang munafik ini yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ketahui, seorang sahabat yang bernama Hudzaifah. Hudzaifah ini adalah seorang sahabat yang diberitahu oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tentang rahasia-rahasia, termasuk nama-nama daripada orang-orang munafik. Sehingga apa? Umar bin Khattab, jika ada orang munafik atau ada orang yang meninggal dunia, ya, dari kalangan mereka, maka ia melihat Hudzaifah. Jika Hudzaifah mensolatinya, maka ia mensolatinya. Kalau Hudzaifah tidak mensolatinya, maka ia pun meninggalkannya. Bahkan Umar saking takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, dia bertanya kepada Hudzaifah, apakah aku termasuk orang munafik seperti mereka? Subhanallah. Umar bin Khattab saking takutnya kepada kemunafikan. Maka Hudzaifah menjawab, tidak, engkau tidak termasuk daripada orang-orang munafik. Dan ia mengatakan, dan aku tidak akan percaya seorang pun atau memberitahu seorang pun tentang hal ini, tentang rahasia Rasulullah SAW,
kepada orang lain. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menjelaskan tentang keadaan orang munafik yang mana mereka sebagian besarnya tidak mau ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ternyata ada daripada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a asallahu an yatuba alaihim innallaha ghafurur rahim. Wa akharuna tarafu bidzunubihim, dan ada pula orang-orang lain yang mengakui dosa-dosa mereka. Khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'a. Mereka mencampur baurkan pekerjaan yang baik dan pekerjaan yang buruk. Asallahu ayyatuba alaihim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka ketika mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keadaan orang munafik yang mana mereka tidak mau ikut berperang, mereka tidak menyukai hal yang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sukai, mereka mendustakan, bahkan bersikap ragu terhadap apa yang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan keadaan orang-orang yang berbuat dosa yang tadi tidak ikut berjihad, baik karena malas atau karena memilih untuk beristirahat, tetapi di hati mereka masih percaya dan masih membenarkan yang hak. Sehingga apa? Mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akharuna tarafu bidzunubihim. Mereka mengakui dosa-dosa mereka. Mengakui apa yang terjadi antara diri mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang mana mereka mempunyai amalan soleh. Cuma pada kesempatan kali ini mereka tergoda oleh hawa nafsu mereka dan lebih mencintai untuk duduk dan tidak keluar berjihad bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah katakan mereka mencampur adukan perbuatan yang baik dengan yang buruk. Ketika mereka bertobat kembali pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim. Allah Maha Pengampun, menerima tobat mereka. Walaupun kalau kita lihat ya konteks daripada ayat ini ya, turun berkenaan dengan orang-orang tertentu, tapi kalau kita lihat konteksnya, maka ayat ini tuh berlaku kepada siapa saja. Semua orang yang berbuat kebaikan kemudian jatuh terhadap dosa-dosa, maka ketika dia bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya ketika dia bertobat dengan taubatan nasuha. Al-Imam Mujahid menyebutkan tentang ayat ini, bahwasanya ayat ini itu turun berkenaan dengan Abu Lubabah. Abu Lubabah ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hendak memberi keputusan kepada Bani Quraidah, Abu Lubabah sempat memberikan bocoran kepada Bani Quraidah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam akan membunuh mereka dengan menyembelih mereka. Ya, bahkan dia mengisyaratkan dengan tangannya ke lehernya. Wa akharuna, dan ada pula orang-orang lainnya. Ibnu Abbas juga menyebutkan seperti itu berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan wa akharun, dan beberapa orang dari sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang tidak ikut perang bersama beliau Shallallahu alaihi wasallam dalam perang Tabuk.
Sebagian ulama yang lain mengatakan bahwasanya ini berkenaan Abu Lubabah dengan 5 orang sahabat. Ada yang mengatakan 7 orang sahabat. Ada yang mengatakan 9 orang sahabat. Intinya, ayat ini umum. Siapa saja yang melakukan dosa, kemudian ketika ia mengakui dosa-dosanya, i'tarafu bidunubihim, kemudian bertobat pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menerima tobat-tobat mereka. Ini adalah sebuah kabar gembira. Siapa di antara kita yang tidak pernah jatuh kepada dosa? Ya. Setiap Bani Adam khata'un, ya, selalu melakukan kesalahan-kesalahan. Maka sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat dan nasuha. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberitahukan kepada kita tentang perintah kepada Rasulnya untuk mengambil zakat daripada harta kekayaan mereka, yang zakat ini itu dapat membersihkan dan mensucikan mereka daripada dosa-dosa yang mereka lakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim." Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata an ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat wa anna Allah huwa at-tawwabur rahim. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, bukan seluruh harta, tapi sebagian kecil daripada harta mereka, yang mana dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Setelah mereka mengeluarkan zakat, wasalli alaihim, dan doakanlah mereka. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya doa kamu itu menjadikan ketentraman bagi jiwa mereka. Wallahu samiun alim. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu taubata an ibadihi. Tidaklah mereka itu mengetahui bahwasanya Allah itu menerima taubat hamba-hambanya. Wa ya'khudus sadaqat, dan menerima zakat. Wa anna Allah wa tawwabur rahim. Dan bahwasanya Allah Maha penerima taubat dan juga Maha penyayang. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya untuk mengambil zakat dari harta kekayaan mereka, yang dengannya beliau dapat membersihkan dan mensucikan mereka. Dan ini bersifat umum, ya. Baik kepada orang-orang yang mengakui dosa-dosa mereka, ya, pada ayat sebelumnya, atau mencampur adukan antara amal kebaikan dengan perbuatan buruk, ya. Baik mereka, dan yang lebih umum daripada itu semuanya, masuk orang-orang yang mempunyai harta dan telah uh, mencapai nisab dan haul untuk dikeluarkan zakatnya. Walaupun kalau kita lihat konteksnya, kan konteks kembali kepada ayat yang sebelumnya. Tapi tidak dilihat daripada ayat ini. Tapi al-ibrah laisa bi khusus sebab. Ibrahnya bukan daripada sebab khusus daripada ayat ini, tapi dilihat daripada keumuman ayat yang membicarakan tentang hal-hal tersebut, termasuk pembayar zakat ini. Sehingga apa? Tidak ada alasan bagi orang yang mempunyai harta yang lebih, sudah sampai
nisab, sudah hulul haul, mengatakan ayat ini kan khusus untuk mereka, para sahabat Rasulullah yang mengakui dosa-dosanya atau mereka yang mencampur adukan amal kebaikan dan buruk. Tidak. Ini berlaku untuk siapa saja, untuk yang telah mencapai kewajiban zakat sampai hari hari kiamat. Dan zakat ini bukan khusus pada zaman Rasulullah SAW. Ini dalil umum. Sehingga apa? Ketika beliau SAW wafat, ya, ada sebagian orang-orang Arab yang eh, memahami pemahaman yang salah tentang ayat ini. Mereka tidak mengeluarkan zakat karena Rasulullah sudah wafat, ya. Mereka tidak mau menunaikan zakat kepada khalifah pengganti Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar Siddiq. Sehingga apa? Abu Bakar mengatakan, demi Allah, wallahi, seandainya mereka itu menghalangiku dari anak kambing yang dulu pernah mereka tunaikan kepada Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka dalam hal ini. Aku akan memerangi orang yang memisahkan antara sholat dengan zakat. Ini satu paket yang tidak boleh dipisahkan. Jadi pemahaman tentang ayat ini ternyata ada yang menyalahinya pada zaman awal-awal. Dan diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Sehingga apa? Tidak ada alasan orang yang datang setelah mereka untuk menggunakan ayat ini ingin keluar daripada kewajiban zakat. Wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Maksudnya doakan mereka, mohonkan ampun mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Aufa yang menceritakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza ata bisadaqati qaumin shalla alaihim. Jika Rasulullah menerima zakat dari suatu kaum, maka beliau mendoakan mereka. Fa'atahu bisadaqatihi faqala Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Beliau menyebutkan kemudian ayahku menyerahkan zakatnya kepada beliau, maka beliau pun berdoa, Allahumma salli ala ali Abi Aufa. Ya Allah, limpahkan rahmat kepada keluarga Abi Aufa. Dalam hadis yang lain disebutkan ada seorang wanita yang mengatakan, ya Rasulullah, ini zakatku dan zakat suamiku. Maka beliau mendoakannya, sallallahu alaik wa ala zaujik. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepadamu dan kepada suamimu. Inna salataka sakanun lahu. Karena doamu itu, wahai Muhammad, itu menjadi ketentraman bagi jiwa-jiwa mereka. Sakanun lahum. Sebagai rahmat bagi mereka. Wallahu samiun alim. Dan Allah Maha mendengar, yaitu mendengar doamu untuk mereka, yaitu orang yang mengeluarkan zakat. Alimun. Allah juga mengetahui tentang siapa saja yang berhak mendapatkan ijabah daripada doamu. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat. Tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah itu menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudus sadaqat, dan menerima zakat. Yang ayat ini menjadi motivasi, ya, motivasi bagi orang-orang yang jatuh terhadap dosa-dosa untuk bertobat pada Allah Subhanahu wa taala. Alam ya'lamu anna Allah wa yaqbalu taubah an ibadihi. Apakah enggak tahu bahwasanya Allah itu menerima taubat dari hamba-hambanya? Dan juga motivasi untuk orang-orang mengeluarkan zakatnya karena Allah wa ya'khudus sadaqat. Allah menerima zakat mereka ketika mereka ikhlaskan hanya mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan lebur dosa-dosa mereka, menerima tobat-tobat mereka, ya. Dan barang siapa yang bersedekah dari harta yang halal, maka Allah Subhanahu wa taala disebutkan akan menerima dengan tangan kanannya
Lalu Allah kembangkan sedekah itu bagi pelakunya, sehingga apa? Sebuah kurma yang mereka infakkan itu bisa menjadi sebesar gunung Uhud. Subhanallah. Disebutkan dalam riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Allah yaqbalu sadaqah wa ya'khudhuha biyaminihi. Sungguhnya Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Fayurbiha li ahadikum kama yurba ahadukum muhrahu hatta innal luqmata latakunu mithla Uhud. Sungguhnya Allah menerima sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya, lalu Allah mengembangkannya bagi seorang di antara kalian sebagaimana salah seorang dari kalian mengembangbiakan anak kudanya. Sehingga apa? Satu suap bisa menjadi seperti gunung Uhud. Subhanallah. Inilah sebuah kabar gembira yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang mengeluarkan zakat. Baik zakat yang wajib ataupun sedekah-sedekah yang lain yang tidak wajib yang mereka keluarkan karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala akan janjinya yang ada dalam Al-Qur'an. Bahkan di Quran surat Al-Baqarah Allah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memusnahkan riba wa yurbis sadaqat dan menyuburkan sedekah. Sehingga apa? Ini menjadi kabar gembira dan motivasi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan berkenaan dengan pahala yang akan mereka terima dari Allah Subhanahu wa taala dari sedekah yang mereka keluarkan, yang mereka harapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik berupa keberkahan yang Allah berikan dari harta-harta yang mereka keluarkan, keberkahan dari harta, dari anak-anak mereka, keluarga mereka, kehidupan mereka, umur mereka, ya, dengan perantaraan harta sedikit yang mereka keluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala sebenarnya tidak membutuhkan itu semuanya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hendak menguji dari amanah harta yang dititipkan kepada seorang hamba, apakah benar keimanannya terhadap janji yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka. Ketika mereka mengimani janji ini, kemudian mengeluarkan sedikit dari harta yang Allah amanahkan, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan balasan yang luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semuanya untuk bisa mengeluarkan amanah harta yang Allah berikan, baik berupa zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan hululul haul, atau dengan sedekah, ya. Ya, sedekah tidak perlu menunggu harta itu sampai nisab, dan sedekah bisa lebih banyak daripada zakat. Dan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memudahkan kita dan mengumpulkan kita dengan mereka orang-orang yang dermawan, sehingga kita bisa bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada benarnya datang dari Allah Subhanahu wa taala, kalau banyak salahnya datangnya dari kami. Hadza sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain.